Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bersama bertemu di dunia. Salawat menyertai salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman sehingga kita dapat merasakan sampai saat sekarang. Dalam kehidupan, kata syukur, sabar, dan istighfar merupakan hal yang tidak asing. Setiap orang mampu mengaplikasikannya, meski terkadang belum sempurna dengan hakikat sebenarnya. Dalam Mukadimah Kitab Al-Wabilus Qayyim, Imam Ibnu Qayyim mengulas 3 hal di atas dengan sangat mengagumkan. Beliau mengatakan bahwa manusia berputar pada 3 poros, dan seseorang tidak akan pernah lepas dari salah satunya. Ketiga poros tersebut adalah syukur, sabar, dan istighfar. Allah menciptakan makhluk di muka dengan jaminan rezeki, dan Allah juga membekali manusia dengan akal pikiran. Hal inilah seharusnya melatar belakangi kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Syukur memiliki 3 rukun, dan jika ketiganya diamalkan, maka seorang hamba dianggap telah mewujudkan hakikat syukur tersebut. Yang pertama, mengakui dalam hati bahwa nikmat tersebut asalnya dari Allah. Yang kedua, mengucapkan kalimat syukur dengan lisan. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk menggapai ridha Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah yang berbunyi, "Faskuruni askurkum washkuruni wala takfurun," yang artinya, maka ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kamu kepada aku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Setelah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, maka Allah pun akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan agar hambanya bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kami-lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Kesabaran seorang hamba terhadap ketentuan yang telah Allah berikan terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, menahan hati dari marah dan kesal terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah dan menggerutu akan takdir Allah. Sedangkan yang ketiga, menahan anggota badan dari melakukan sikap tidak terima terhadap keputusan Allah, seperti menyakiti diri sendiri. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya bukan karena Dia ingin membinasakan hambanya, melainkan untuk menguji sejauh mana penghambaan kita terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 watak yang apabila keduanya terdapat dalam diri seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai seorang yang sabar dan bersyukur, yakni jika seseorang melihat orang lain lebih pintar atas dirinya dalam masalah agama, ia mengikutinya, dan melihat orang lain lebih sulit dari dirinya, lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diterimanya. Orang seperti inilah yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Hadis riwayat Tirmizi. Menyadari tidak ada seseorang hamba pun yang bisa terbebas dari godaan syaitan, maka pada saat kondisi ketakwaan seseorang hamba lengah atau lemah dan terjerumus dari godaan syaitan dan melakukan sebuah perbuatan atau pelanggaran, pada saat itulah seorang hamba harus segera memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah jika seseorang tersebut hamba yang bertakwa, dia akan selalu dibayangi oleh dosa yang dia lakukan, sehingga dia akan menjadi takut kepadanya, mengharap rahmat dan maghfirahnya, serta bertobat kepada hal ini yang kemudian akan berdampak terhadap amalnya, hingga akan menghindari perbuatan dosa. Sebaliknya, seseorang yang berbuat kebalikan dan ketaatan akan berakibat memasukkannya ke dalam neraka jika amal yang ia lakukan diri sendiri, sehingga kekaguman akan dirinya melupakannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan membatalkan amalnya dan menjadikannya lupa diri. Maka bila Allah tidak mengujinya dengan suatu yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 74. Adapun hadisnya yaitu tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang meminta ampun meskipun dia mengulanginya dalam sehari 1000 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat